Halo bro, ini tentang Dahlan Iskan yang menggugat pilot Jawa Pos. Dahlan Iskan sebelumnya juga menggugat haknya untuk memperoleh dokumen-dokumen tentang pembagian saham. Tapi kabarnya tidak diberikan dan dia menggugat lewat Pengadilan Negeri Surabaya senilai 100 miliar. Nah, lanjutannya itu adalah dia menggugat pilot PT Jawa Pos. Alasannya apa? Karena PT Jawa Pos masih punya hutang dividen senilai 150 miliar kepada para karyawan, para karyawannya. Para karyawannya di Baiman Soeharto kan memang mendapatkan 20% saham. Dan 20% saham itu ternyata dicaplok oleh Jawa Pos. Waktu itu Dahlan Iskan memang yang mengalihkan atau membeli dalam tanda kutip saham karyawan itu. Tapi ternyata dia memang dibujuki oleh direksi yang lainnya. Karena setelah saham itu dibeli dengan harga murah, lalu diminta untuk dibagikan kepada direksi. Nah, setelah dibagikan itulah Dahlan Iskan tidak mengira bahwa dia akan tersingkir dari imperium Jawa Pos yang dibesarkannya, yang didirikannya dari mulai Jawa Pos punya oplah 1 becak sampai 300.000 eksemplar dan memiliki gedung megah di Jalan Ahmad Yani Surabaya, yaitu Geraha Pena. Tapi dengan mudahnya Dahlan Iskan dikhianati sehingga Dahlan Iskan tersingkir dari istana yang pernah dibangunnya itu. Nah, belakangan Dahlan Iskan mencoba untuk berdamai, tapi ternyata mereka tidak pernah punya niat baik untuk berdamai. Yang pernah terjadi adalah Dahlan Iskan digugat oleh mantan karyawan yang membuat yayasan karyawan PT Jawa Pos. Lalu Dahlan Iskan dan penggugat itu berdamai dan membuat akta perdamaian yang itu sudah inkrah, sudah punya kekuatan hukum tetap. Tapi tanpa diduga Jawa Pos tiba-tiba menggugat akta perdamaian itu sehingga dibatalkan. Dianggap bahwa penggugat atau yayasan karyawan Jawa Pos itu tidak punya legal standing untuk menggugat Dahlan Iskan dan Jawa Pos tidak disertakan dalam gugatan tersebut. Nah, ini sengketa antara Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, dengan ex istananya, dalam tanda kutip istana Jawa Pos, itu semakin meruncing. Konon kabarnya meski belum digelar, ada bocoran bahwa nilai saham karyawan yang diduga digelapkan oleh para direksi PT Jawa Pos itu mencapai, kalau dikurskan dalam rupiah itu 150 miliar rupiah. Gugatan ini dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu akan segera disidangkan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Dahlan Iskan adalah Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Boyamin tadi sudah saya hubungi dan dia membenarkan bahwa dia dipercaya Dahlan Iskan untuk menjadi kuasa hukum dalam gugatan pilot ini. Gugatan pilot ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga Surabaya tentu saja ya. Dan kita tunggu perkembangannya. Saya awalnya curiga. Biasa kan wartawan harus mencurigai satu informasi. Awalnya saya curiga karena Pak Dahlan ini merupakan bagian dari
penggelapan saham karyawan. Karena waktu itu yang membeli saham, saya waktu itu masih menjadi karyawan Jawa Pos, menjadi wartawan Jawa Pos. Membeli saham itu idenya Pak Dahlan. Membeli saham dengan harga murah. Bahkan ada teman saya, namanya Don Kardono. Itu seangkatan, tidak seangkatan ya, adik angkatan dengan saya, itu hanya dapat saham itu 1 juta. Pembagian saham hasil jual beli saham itu 1 juta rupiah. Saya kira-kira waktu itu mendapat hampir 200 juta. Tapi itu kecil sekali dibanding dengan nilai Jawa Pos saat itu. Kalau 20% sahamnya tentunya lebih besar, dan sudah dihitung-hitung orang keuangan, nilai saham karyawan Jawa Pos yang 20% itu mencapai 150 miliar. Nah, kini kita tunggu. Awalnya saya curiga. Nah, karena Pak Dahlan itu termasuk bagian dari pembelian saham karyawan, saya curiga Pak Dahlan itu hanya melakukan gugatan supaya kasus ini menjadi nebis in idem. Nebis in idem artinya setelah gugatan ini dikalahkan, itu tidak akan bisa digugat oleh orang lain. Tapi saya tadi barusan menghubungi salah satu mantan pemimpin redaksi Jawa Pos. Dia mengatakan bahwa itu tidak bisa nebis in idem, dan Pak Dahlan sangat-sangat serius mengajukan gugatan ini. Kenapa sangat serius? Karena Pak Dahlan juga dilaporkan ke polisi oleh Jawa Pos. Ada sekitar 5 laporan polisi. Nah, permintaan dokumen-dokumen perusahaan yang sekarang masih ada di kantor Jawa Pos itu tujuannya untuk mengklarifikasi laporan polisi tersebut, karena buktinya ada di sana tapi tidak diserahkan, maka itu digugat 100 miliar untuk perbuatan melawan hukum. Gugatan selanjutnya adalah gugatan pilot, yang nilai gugatannya kita belum tahu karena sidangnya belum dibuka, tapi nilai saham Jawa Pos karena milik karyawan Jawa Pos itu sudah dihitung, bocorannya adalah 150 miliar. Jadi kita tunggu teman-teman karyawan Jawa Pos, mantan karyawan, ayo kita bersatu awasi sidang itu, jangan sampai masuk angin. Oke, kita tunggu hasilnya. Salam waras.